Islam itu dengan Al-Quran, Kristen itu dengan Alkitabnya, terus yang Yahudi dengan Tauratnya. Padahal yang kalau dirunut dan tiga-tiganya disusun kembali dari sejauh kami belajar, bahkan nama-nama nabi yang disebutin oleh tiga agamanya tersebut, ajarannya sama loh, sama-sama Muslim. Jadi kami tahunya itu memang ya Nabi Isa-nya atau orang menyebutnya Yesus yang kami tahu kok. Ya beliau juga Muslim. Yang diyakini oleh Yahudinya yang Nabi Sulaiman, beliau juga Muslim. Jadi Muslim semuanya. Dan ketika akhirnya dengan damai, yuk kita buka nanti sejarah sama-sama dan nanti akan dibahas juga oleh guru kita ya Ustadz Felix. Maka itu kan sudah diserahkan kunci kotaknya oleh pemimpin Katolik di saat itu kepada Umar bin Khattab, pemimpin kedua setelah Rasul, lalu Abu Bakar, lalu Umar. Damai bahkan di situ, dan akhirnya hidup tuh rukun tiga-tiganya sampai akhirnya Perang Dunia ke-1 yang pertama meletus. Mereka dulu dikejar-kejar sama Hitler, Nazi. Bahkan kalau ada foto-fotonya mungkin nanti dikasih lihat atau jangan? Ya? Boleh. Bisa. Boleh, ya? boleh. Jadi sambil dilihatin sini gimana dok? Boleh. Apa? Jadi ini ada beberapa foto ya sebetulnya dulu yang sudah dimintakan, nanti mungkin ditampilin di layar ya. Bahwa waktu itu memang tanahnya masih milik kaum muslim waktu Turki Utsmani masih berkuasa. Lalu tahun 1896 ada tokoh Yahudinya yang menamakan Theodor Herzl meminta tanah sepetak aja untuk tinggal di situ. Ini sultannya waktu itu, ini yang minta tanahnya. Lalu ini bahkan 1929 foto yang pernah tertangkap bahwa tuh orang Yahudi datang, ya dicek, silakan, dipersilakan masuk. Silakan masuk. Ini tahun 47 peta dunia yang sudah ada. Namanya masih itu Palestina ya, masih Palestina. Dan silakan cek peta dunia lama dari yang tahun berapapun. Soalnya kecil namanya, banget. Emang iya, dan namanya Palestina begitu ya. Ini tahun setelah akhirnya 47. Di situ ada beritanya, tulisannya bahwa Jerman destroy our family. Udah gitu, please don't you destroy our hope. Datang ini seorang orang Yahudi 47, tapi lalu ya kita tahu mulai dari 48 akhirnya malah makin melebar. Dan pertanyaannya dulu ketika akhirnya masih sama-sama bisa hidup bareng, nggak terjadi tumpahan darah, tapi kan akhirnya ketika sudah semakin melebar, ada yang terambil, ya ada yang akhirnya membela haknya sendiri. Sebagaimana dulu waktu Indonesia dijajah Belanda, ya justru aneh kalau kita ya udah kita kabur yuk, silakanlah, itu satu Indonesia buat Belanda aja, kan nggak mungkin. Padahal itu tempat kita. Iya, begitu aslinya mah. Karena itu selain memang ya kami meyakini bahwa itu saudara kita, video yang ada darah tertumpah, dan juga mereka hanya memperjuangkan haknya. Jadi apa, otomatis bahkan sampai ada ucapan kan, nggak harus jadi Islam, jadi manusia aja namanya ngelihat pertumpahan darah, mana ada yang tega sih. Sedangkan kan setiap kali yang kena ledakan, video yang paling banyak beredar selalu tentang itu, tentang mereka. Kalaupun ada yang akhirnya terlalu vokal, antara postingannya dihapus atau akunnya di-ban. Jadi pertanyaan juga, kalau memang itu sudah benar, mereka di pihak yang benar, kenapa sih dihapusin? Tapi aku pengen tanya ya, memang ada ya dihapusin atau di-ban ya? Saya dihapus tuh. Postingan kami banyak yang di-tag dong. Serius? Iya. Udah ada peringatan akun. Sudah ada peringatan? Iya. Akun itu sudah ada peringatan? Iya. Kenapa ya? Memberitakan kebenaran. Tapi loh kayaknya gini ya, nih. Ketika dulu pertama kali manusia ada, belum ada aturan dong. Akhirnya kan nanti sebagian manusia punya karakter masing-masing yang membuat dia pasti jadi lebih di atas daripada yang lain, betul dong? Nanti ada yang lebih rajin dan yang lebih lain. Ketika akhirnya ada yang lebih di atas secara ekonomi dan secara kemasyarakatan dia lebih ditokohkan, nanti ketika harusnya ada buat peraturan karena mereka pasti akan mati, meninggal, berarti harus bikin peraturan dong, untuk supaya itu bisa dijalanin meskipun kami yang adil-adil udah nggak ada. Siapa yang akhirnya bikin peraturan? Orang yang akhirnya udah pada naik ke atas kan? Yang berkuasa. Yang berkuasa di saat itu kan? Nah, selagi dia berkuasa dan selagi judulnya manusia dan sama-sama punya ambisi masing-masing, nah berarti kan masih bisa ada kecenderungan gimana caranya agar peraturannya menguntungkan dong. Keberpihakan. Karena Rasul kita dulu juga mengingatkan. Dulu ceritanya ada tokoh datang ke Nabi untuk supaya dia diampuni dari hukumannya. Perempuan ini adalah orang besar lah di kalangan mereka.
Apa jawaban Nabi ketika itu? Justru kaum-kaum sebelum kalian, karena kalau di cerita-cerita agama itu ada orang yang dulu pernah dapat hukuman ya, dapat azab, karena durhaka kepada nabinya. Disebutin orang-orang terdahulu itu nyaris semuanya dihancurkan oleh Allah karena mereka itu hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Orang-orang baiknya orang-orang punya kuasanya hukum dilindungi, giliran yang